KPK umumkan tersangka korupsi Formula E, respon CYPR disorot. Ini yang kita harapkan. Meskipun sudah terlambat, tapi menurut saya dalam kaitan ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena apa? Keanehan-keanehan dalam penggunaan anggaran APBD DKI ini sangat nyata terlihat. Ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah Dan berita terbaru, KPK juga sudah masuk untuk menyelidiki kasus ini. Beruntunglah, Novel Baswedan sudah tidak ada di sana. Jadi KPK lebih leluasa untuk menyelidiki apakah ada potensi korupsi di DKI untuk Formula E. Benar aja. Belum apa-apa anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Buru-buru mereka mengklarifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menguak kasus baru rasuah Formula E Jakarta. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengaku akan segera mengumumkan tersangka kasus tersebut. Mengetahui langkah tersebut, Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research atau CYPR, Dedek Prayudi pun angkat suara. Menurut dia, semua pihak harus menunggu dan menghormati proses yang dilakukan KPK. Kita sama-sama tunggu saja hasil penelusuran KPK, ucap Dedek kepada Genpi.co Kamis 25 November. Dedek menjelaskan publik harus mempercayai KPK lantaran lembaga tersebut bergerak secara independen. Kita percaya KPK bergerak secara profesional tugasnya. Oleh karena itu, Dedek menyuarakan publik harus menghargai keputusan KPK terkait penetapan tersangka tersebut. Menurut dia, Formula E Jakarta memang terlihat jelas bau amis alias korupsi. Siapapun yang jadi tersangka, kita hormati prosesnya saja, imbuhnya. Sindir Formula E, Eko Kuntadi omongan Presiden menampar Anies. Pegiat media sosial Eko Kuntadi memberikan komentar soal rencana pelaksanaan ajang balap Formula E. Eko menyampaikan itu usai Presiden Joko Widodo mengajak pebalap Indonesia, Sen Galil, untuk mengikuti ajang balap mobil listrik tersebut. Eko Kuntadi sampaikan makna tersembunyi dari pernyataan Jokowi tersebut. Ia bilang dengan sang presiden mengajak orang untuk terlibat bukan berarti ia setuju adanya balapan itu. Ketika Jokowi menanyakan soal Sen Galil, bukan berarti presiden senang dengan Formula E. Tweetnya di Twitter Kamis 25 November. Ia juga berkata bahwa omongan mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah memberikan tamparan bagi Anies Baswedan. Eko menyinggung soal aksesibilitas rakyat Indonesia untuk ikuti ajang balap internasional tersebut. Omongan presiden itu menampar Anies, buat apa buang duit banyak padahal nggak ada seorang pun rakyat Indonesia yang memantik manfaat kecuali bandar, tulis Eko. Eko Kuntadi menutup ceritanya itu dengan kalimat yang menohok. Bangsanya ia menyebut pelaksanaan Formula E tidak ada gunanya. Singkatnya, Formula E tidak ada manfaatnya, tutup Eko Kuntadi. Terkait Formula E, pengamat sebut Anies Baswedan perlu pertimbangkan hal ini. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix 2022. Bersamaan dengan hal tersebut, tak sedikit yang mempertanyakan apakah ajang balap mobil listrik itu masih memiliki banyak dampak untuk Indonesia ke depannya. Merespon hal itu, pengamat politik Julian Palar angkat suara terkait penyelenggaraan bergengsi Formula E yang terus digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mendapatkan banyak dampak untuk Indonesia. Menurutnya, Anies Baswedan harus bisa berpikir secara rasional pada kondisi seperti ini dan mempertimbangkan secara matang apakah ajang Formula E, ajang balap mobil bergengsi itu layak dipertahankan. Karena ini menyangkut uang rakyat yang akan dipakai dan jumlah cukup fantastis. Jelas Julian Palar kepada Genpi.co Kamis 25 November. Julian Palar menilai selama ajang internasional ini bukan prioritas mendongkrak kebutuhan masyarakat, seharusnya tidak menjadi suatu hal yang harus diutamakan. Dana sebesar itu sebaiknya dipakai untuk penanganan pandemi, ungkapnya. Julian Palar menilai seharusnya Pemprov DKI harus lebih bijak dalam menangani masalah yang ada di Indonesia daripada mengutamakan sesuatu hal yang kurang penting. Sebelumnya, diketuai pemerintah DKI telah membayar biaya total 53 juta pound sterling atau setara dengan 983,31 miliar rupiah untuk acara Formula E Operation atau FEO.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menguak kasus baru rasuah Formula E Jakarta. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengaku akan segera mengumumkan tersangka kasus tersebut. Mengetahui langkah tersebut, Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research atau CYPR Dedek Prayudi pun angkat suara. Menurut dia, semua pihak harus menunggu dan menghormati proses yang dilakukan oleh KPK. Dedek menjelaskan publik harus percaya kepada KPK lantaran lembaga tersebut bergerak secara independen. Oleh karena itulah Dedek menyuarakan publik harus menghargai keputusan KPK terkait penetapan tersangka tersebut. Menurut dia, Formula E Jakarta memang terlihat jelas bau amis alias korupsi. Siapapun yang tersangka ya kita harus menghormati prosesnya saja, kata Dedek. Dan terkuak sudah harta Freddy Budiman. Pegiat media sosial Eko Kuntadi memberikan komentar soal rencana pelaksanaan ajang balap Formula E. Eko menyampaikan itu usai Presiden Joko Widodo mengajak pembalap Indonesia Shane Galail untuk mengikuti ajang balap mobil listrik tersebut. Eko Kuntadi sampaikan makna tersembunyi dari pernyataan Jokowi tersebut. Ia mengatakan, dengan sang presiden mengajak orang untuk terlibat bukan artinya ia setuju adanya balapan tersebut. Ia juga berkata bahwa omongan mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah memberikan tamparan bagi Anies Baswedan. Eko menyinggung soal aksesibilitas rakyat Indonesia untuk ikuti ajang balap internasional tersebut. Eko Kuntadi menutup cuitannya itu dengan kalimat yang menohok. Omongan presiden itu menampar Anies loh. Buat apa buang duit banyak padahal nggak ada seorang pun rakyat Indonesia yang memetik manfaatnya kecuali bandar, kata Eko. Eko Kuntadi pun menutup cuitannya itu dengan kalimat yang menohok. Barangsanya ia menyebut pelaksanaan Formula E tidak ada gunanya. Singkatnya, Formula E tidak ada manfaatnya, kata Eko Kuntadi. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Bambang Susatyo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix 2022. Bersamaan dengan hal tersebut, tidak sedikit yang mempertanyakan apakah ajang balap mobil listrik itu masih punya banyak dampak untuk Indonesia ke depannya. Merespon hal itu, pengamat politik Julian Pallar angkat suara terkait penyelenggaraan bergengsi Formula E yang terus digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mendapatkan banyak dampak untuk Indonesia. Menurutnya, Anies Baswedan harus bisa berpikir secara rasional pada kondisi seperti ini dan mempertimbangkan secara matang apakah ajang Formula E, ajang balap mobil bergengsi itu layak dipertahankan. Julian Pallar menilai selama ajang internasional ini bukan prioritas mendongkrak kebutuhan masyarakat, seharusnya tidak menjadi suatu hal yang harus diutamakan. Dana sebesar itu sebaiknya dipakai untuk penanganan pandemi, katanya. Julian Pallar menilai seharusnya Pemprov DKI harus lebih bijaksana dalam menangani masalah yang ada di Indonesia daripada mengutamakan sesuatu hal yang kurang penting. Sebelumnya diketahui pemerintah DKI telah membayar biaya total 53 juta pound sterling atau setara dengan 983,31 miliar rupiah untuk acara Formula E Operation atau FEO.